Oke, sudah tepat jam 11:08. Saya akan segera memulai. Oke. Sambil teman-teman yang lain bergabung ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. oke. Selamat pagi ya anak-anak. Atau selamat pagi menjelang siang karena jam 11 sudah. Hari ini mungkin pertama kali kita Vicon untuk semester ini. Jadi hari ini saya di semester 11 ini bukan lagi mengampu gambar teknik lagi, tapi mengampu mapel peralatan pemboran. Ini lebih ke kejuruan kalian, teknik pemboran minyak dan gas. Jadi kita sebelum belajar, maka kita mengenal dulu apa sih sebetulnya peralatan-peralatan pemboran yang ada di dalam pemboran minyak dan gas. Apa saja nanti kita belajar. Tapi ini kita belajar intermezzonya dulu atau pendahuluannya dulu. Oke, saya langsung ke materi. Nah, secara garis besar peralatan pengeboran itu ada 5 sistem ya, anak-anak. Jadi di dalam pemboran minyak dan gas itu ada 5 sistem yang istilahnya secara garis besar dibagi sebagai 5. Ya, itu apa saja? Ya, ini pertama sistem angkat, sistem putar, sistem sirkulasi, sistem tenaga, sistem pencegah sumber liar atau blowout preventer system. Jadi prinsipnya 5 sistem ini saling mendukung satu sama lainnya, tidak bisa berdiri salah satu saja ya anak-anak. Misalnya kita cuma hanya memiliki sistem putar saja, tapi tidak memiliki sistem angkat, sistem sirkulasi, sistem tenaga, dan sistem pencegah sumber liar, itu tidak bisa kerja jadinya. Itu. Jadi semua saling berkesinambungan, saling mendukung satu sama lainnya dalam kegiatan operasi pengeboran. Jadi istilahnya bila ditanya mengenai sistem pengeboran, peralatan pengeboran apa saja itu terdiri dari 5. Jadi sistem angkat, sistem putar, sistem sirkulasi, sistem tenaga, sistem pencegah sumber liar. Semisalnya kalian nanti semisal magang ditanyai atau istilahnya di tes orang-orang pembina lapangannya berbicara saja seperti itu, sistem angkat, sistem putar, sistem sirkulasi, dan seterusnya. Oke, saya lanjut ya anak-anak. Nah, kita lebih nanti juga ada, kita mengulik lagi, tadi ada dari kelima sistem, kita ulik lagi secara rinci, secara garis besarnya saja. Jadi sistem angkat, salah satu dari 5 sistem tadi, fungsinya apa sih? Jadi sama, sebetulnya ya betul, karena namanya saja sistem angkat berarti fungsinya untuk mengangkat sesuatu, baik itu pipa pemboran, baik itu alat-alat dan sebagainya. Nah, di definisinya dari materi pembelajaran kali ini, sistem angkat itu fungsi utamanya adalah memberikan ruang kerja yang cukup bagi kru pengeboran dan juga gunanya untuk pengangkatan serta penurunan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Nah, sistem angkat ini sangat penting dalam kegiatan menyambung dan melepaskan rangkaian pengeboran seperti bit, drill, collar, drill pipe. Jadi yang seperti kalian lihat di rig dan sebagainya itu yang mengangkat pipa pemboran hingga naik ke atas itu adalah tugasnya sistem angkat. Baik itu juga pipa pemborannya, mata bornya, seperti itu. Itu kalau misalnya salah satu alatnya yang sering dipakai itu yakni yang paling atas yang digunakan sebagai katrol utama atau mesin utama, yakni crown block yang berada di bagian paling atas dari suatu menara rig. Itu nanti kalau misalnya ada rig buka atau kalian lihat tuh
di atasnya tuh ada seperti katrol besar, mesin katrol besar itu namanya front block. Nanti kita berbicara lagi lebih rinci lagi di materinya, nanti kita ini garis besar saja. Jadi di salah satu sistem itu ada sistem angkat ya. Jadi gunanya untuk mengangkat serta menurunkan rangkaian pipa bor dan peralatan lainnya. Nanti bagi yang baru bergabung dan lambat, nanti bisa lihat reviewnya lagi di video yang saya upload di YouTube. Silakan nanti bisa review kembali bagi yang lambat. Oke, saya lanjut saja ya anak-anak. Sistem putar, jadi tadi sudah ada sistem angkat, karena ada 5 sistem yang berbeda, yang saling berkesinambungan, istilahnya saling mendukung. Jadi ada namanya sistem putar juga, atau rotating system. Jadi fungsi utamanya itu apa sih? Jadi sistem pemutar itu fungsinya memutar rangkaian pipa bor dan memberikan pemberat di atas pahat saat pemboran. Jadi istilahnya sistem angkat membantu mengangkat pipa pemboran dan mengangkat bit untuk tepat berada di lubang pemboran yang ditentukan. Nah, rotating system sendiri atau sistem putar itu nanti sebagai istilahnya sebagai alat pemborannya atau sebagai fungsi sistem pemboran yang mana memberikan istilahnya memberikan daya putar kepada mata bor yang ada di bagian paling bawah dari sistem rangkaian pipa pemboran. Yang memiliki daya putar itu ya sistem ini ya, anak-anak, sistem putar ini ya. Jadi seperti mesin pemutarnya ya, sistem putar ini di dalam rangkaian pipa pemboran atau di dalam rig itu, sistem putar ini mengambil peranan penting juga sebagai alat pemboran selain alat-alat lainnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya tentu untuk melakukan pemboran ke dalam bawah tanah untuk menemukan minyak. Gunanya itu sistem putar ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada mungkin sebelum saya lanjut sebelumnya terdiri dari 4 subkomponen utama. Swivel, rotating assembly, drill stem, batang bor atau bit mata bor yang paling bawah. Jadi mungkin nanti ada di istilahnya gudang peralatan itu ada kemarin kakak tingkat kalian UKK menggunakan atau ditunjukkan mata bor atau bit itu sendiri. Nanti bisa kalian lihat nanti mungkin bersama-sama di saat mungkin praktek, di saat kita bisa istilahnya bisa luring lagi, mungkin kita bisa lihat ada di situ ada drill pipe, drill collar, dan juga ada mata bit. Itu bisa kalian lihat secara langsung, karena biasanya kan kalau misalnya masuk proyek kan susah juga kita untuk melihat dari dekat karena tidak boleh, karena harus punya sertifikat untuk masuk ke sebuah set pengoboran minyak. Oke, saya lanjut. Mungkin nanti yang terlambat saya ulangi lagi, nanti bisa review di video yang saya upload di YouTube. Silakan bila ingin belajar lagi. Saya lanjut ya anak-anak. Jadi tadi sudah berbicara tentang sistem angkat, sistem putar. Jadi kita berbicara lagi ke sistem yang ketiga, yakni sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi adalah suatu sistem peralatan yang memiliki tugas utama membantu sistem pemutar di dalam mengubur sumur dengan menyediakan perlengkapan-perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur. Nah, maksudnya apa sih sebetulnya sirkulasi sistem ini? Kenapa kok berhubungan sama lumpur dan sebagainya? Karena apa? Di dalam pemboran minyak dan gas, di saat mengebor, penggunaan lumpur itu digunakan untuk istilahnya sebagai selain sebagai output dari pemboran, itu juga sebagai input juga untuk membantu dalam pemboran. Artinya apa? Karena daya gesek yang dihasilkan oleh mata bit di bawah tanah itu, apalagi terkena dengan batuan keras, itu tentu menimbulkan panas yang luar biasa. Jadi istilahnya
lumpur ini sebagai pendinginnya ya anak-anak. Jadi membantu mengangkat kotoran-kotoran kotoran hasil dari pemboran juga, dan juga melumasi istilahnya mendinginkan mata pit yang di bawah. Kenapa sih harus didinginkan? Biar tidak cepat aus atau cepat istilahnya cepat tumpul atau tidak bisa. Jadi kalau misalnya mata pit itu tumpul, cepat tumpul dan aus, itu untuk mengebor batuan keras dan sebagainya itu tentu tidak efisien, waktunya lama, lebih lama dari biasanya. Jadi gunanya lumpur itu untuk melakukan perawatan pada istilahnya dalam saat pengeboran, nanti di treatment lagi, dimasukkan lagi itu lumpur pengeboran ke bawah seperti itu. Jadi sirkulasi artinya perputaran. Jadi itu tidak putus ya anak-anak. Jadi lumpur yang keluar itu juga nanti di treatment baru dimasukkan lagi ke dalam lubang pemboran untuk membantu dalam proses pemboran juga. Tuh. Jadi di sini ada contohnya, gambarnya aja, ada mud pump. Artinya nanti kita ada pompa lumpur ya anak-anak. Dan juga ada suction tank. Ini tempat penampungannya. Ini salah satu contoh saja, nanti mungkin kita belajar lagi. Nanti ada namanya LHLP, itu nanti juga berbicara tentang lumpur pengoboran. Jadi semua itu nanti itu ada lumpur pun juga dipelajari ya anak-anak di TPMG, karena termasuk bahan komponen utama dalam pemboran. Oke, saya lanjut ya anak-anak ke sistem yang keempat, sistem tenaga. Jadi sistem angkat, sistem putar, sirkulasi dan sebagainya itu tentu memerlukan tenaga ya anak-anak. Artinya di sini apa? Tenaga ini energi yang digunakan dalam operasi pemboran, baik itu diesel ataupun dari power supply lainnya. Tapi biasanya diesel sih anak-anak. Nah, ini gunanya apa sih sistem tenaga ini? Gunanya itu prime mover ya, biasanya dinamakan prime mover, itu gunanya untuk meneruskan tenaga yang diperlukan untuk mendukung jalannya kegiatan. Artinya apa? Sumber utama dari seluruh kegiatan pemboran dilaksanakan atau ditaruh di sistem tenaga. Jadi tentu tanpa sistem tenaga tidak bisa dilakukan proses pengeboran. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kelima sistem ini saling berkesinambungan, saling berhubungan. Jadi bila salah satu tidak bisa dilaksanakan, maka tentu kegiatan pemboran pasti terganggu. Itu ya. Nah, mungkin dari sini ada yang sampai sini dulu, mungkin sampai keempat dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan bisa di kolom chat atau misalnya bisa langsung berbicara. Nyalakan saja mic-nya, tidak masalah. Gimana? Mungkin ada yang tanyakan, atau saya lanjut ya anak? Jadi nanti kita ini setelahnya awal saja, cuma pengenalan saja. Kita ini belajar apa sih di peralatan pemboran ini? Kenapa sih kita belajar peralatan pemboran? Nah, seperti itu. Ini hari ini seperti itu saja. Mungkin ada beberapa yang mungkin sudah tahu, kita saling share aja nanti. Jadi sumber ilmu itu istilahnya, kalau misalnya kalian belum belajar tentang ini, silakan cari di internet atau buku PDF dan sebagainya, nanti kita jadi lebih interaktif ya anak-anak. Ada yang mau nanya ya silakan, ada yang mau saling sharing knowledge atau sharing info, misalnya, oh enggak kayak gini Pak, drill bit ini seperti ini, tipe-tipenya apa saja, itu silahkan anak-anak. Saya nggak pernah melarang ya anak-anak. Saya justru senang karena ada teman diskusi. Oke, mungkin saya lanjut ya anak-anak ke sistem terakhir. Sistem pencegah sumber liar atau blowout preventer system. Jadi mungkin kalian pernah lihat atau pernah baca. Jadi blowout preventer system ini
istilahnya kalau disamakan itu seperti keran ya anak-anak. Jadi seperti yang kalian lihat di handasa yang di belakang lapangan bola atau samping lapangan bola itu termasuk di dalam sistem penjaga sumber liar, namanya wellhead. Jadi kepala sumur. Jadi istilahnya sebagai ibaratnya mudahnya itu sebagai keran dari suatu sumur pemboran. Baik itu membuka ataupun menutup. Oke, sebetulnya sistem penjaga sumber liar ini gunanya apa sih? Gunanya untuk mencegah terjadinya blowout apabila terjadi kick yang tidak terkendali. Jadi blowout itu adalah kick yang tidak terkendali. Kick itu sendiri adalah proses masuknya fluida pemboran ke dalam sistem pemboran. Artinya apa? Itu ada misalnya lumpur pemboran itu tidak terkendali. Nah, itu nanti terjadi kick. Nah, kicknya itu kalau misalnya tidak bisa dikendalikan oleh operator di atas, itu maka terjadi blowout. Nah, blowout ini kalau sudah terjadi blowout, itu tentu susah ya, anak nggak bisa dikendalikan lagi. Jadi kita tunggu, apalagi ada beberapa yang terakhir itu ada kejadian kecelakaan kerja istilahnya, terbakarnya di Teluk Meksiko kalau nggak salah ya anak-anak, itu terbakar betul-betul air laut itu kayak mendidih kayak di neraka karena kok di lepas pantai itu tepatnya di lepas pantai ya anak-anak, lepas pantai Teluk Meksiko kalau nggak salah ya, mungkin kalian bisa search sendiri nanti. Itu api itu menyala di dalam air, saking panasnya, saking istilahnya minyak itu terbakar ya, terbakar oleh api. Jadi seperti lubang api besar di laut. Jadi mengerikan ya anak-anak. Itu termasuk salah satu contoh blowout dan sebagainya. Juga ada misalnya mungkin kalian tahu pernah nonton Deepwater Horizon, itu salah satu kecelakaan karena blowout sendiri. Itu yang paling mungkin parah. Karena selain sumber minyaknya sendiri memiliki cadangan besar juga, dan juga banyak menelan korban jiwa. Mungkin nanti beberapa yang baru masuk, silakan lihat previewnya di YouTube ya anak-anak. Nanti saya kasih linknya di baik di WA Group ataupun di Classroom. Nggak apa-apa. Oke, mungkin sampai situ saja dari saya. Ini ada salah satu peneliti yang berbicara atau memberikan quote atau statement. Jadi ini artinya kalau misalnya bisa bahasa Inggris mungkin bisa dikoreksi. Jadi jika kamu ingin menemukan rahasia mengenai universe atau dunia ini, maka berpikirlah di dalam kerangka energi, frekuensi, dan getaran dari peneliti yang bernama Nikola Tesla. Oke, mungkin hari ini sampai sini saja. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Oke, saya silakan nyalakan anunya dulu ya. Saya masalahnya untuk laporan ke Waka Kurikulum. Kita foto bersama ya anak-anak. Silakan dinyalakan kameranya. Tidak apa-apa. Oke, nyalakan semua ya anak-anak. Tidak apa-apa, belum mandi kah apa? Haha. Oke. Akbar. Akbar. Ada 15 anak ya sini. Oke. Astaga, jatuh, Cuk. Omongannya anak-anak. Kesian. Oke, sudah. Silakan
kembali ke kegiatannya masing-masing. Nanti silakan juga ada absensi yang harus diisi di classroom. Jadi bagi yang baru bergabung silakan nanti lihat di video yang saya upload di YouTube. Silakan lihat di linknya. Kalau misalnya ingin review kembali pelajaran hari ini dan juga saya nanti lampirkan juga materinya juga saya lampirkan juga ada di classroom. Oke, saya berjumpa di mapel selanjutnya ya anak-anak, mata pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah hadir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya anak-anak. Tetap jaga prokes 5M. Semoga sehat selalu keluarga ya.